Shalom pagi bersama tundukkan kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami merasakan bagikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan dan kasih sayang yang daripada Tuhan. Dululah boleh datang, tapi kami bersyukur kami tetap sehat. Kami tetap memberikan, Engkau tetap memberikan panjang umur. Maka sebelum kami mengadakan Apes Live, kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, kami boleh naikkan pujian penyembahan. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus, ungkapkan firman-Mu. Roh Kudus, selipkan mata rohani kami sehingga kami boleh diberkati oleh firman-Mu, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 18. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai ayat 28. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai ayat 28. Firman Tuhan kita di dalam kita baca dari ayat 24 ini sampai ayat 28. Dalam perikopnya, Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Apolos orang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan semangat ia berbicara dan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia atau Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut Apolos setiba di Akhaya itu. Ya, oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya Apolos membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Kita perhatikan firman Tuhan sangat baik sekali buat kita pada pagi hari ini. Dikatakan ayat 7, ketika Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara Efesus mengirim surat pada murid-murid di situ supaya mereka menyambut Apolos setiba di Akhaya. Maka Apolos oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang Apolos menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Apolos seorang yang sangat berguna bagi orang percaya. Betapa penting hidup ini bermanfaat atau berguna. Berguna bagi nusa dan bangsa, berguna bagi sesama manusia, berguna bagi lingkungan, berguna dalam berbagai rumah tangga, berguna dalam pelayanan, berguna dalam hidup ini. Hidup kita harus berguna. Kenapa? Firman Allah berkata, kamulah terang, kamulah garam dunia. Kalau garam masih ada di toples, sekalipun asin tidak dirasakan. Tapi ketika garam itu sedikit ditaruh dalam sop itu akan jadi enak dimakannya. Demikian juga kalau kita jadi garam tetap ada di toples, hanya sekitar toples yang menikmati. Tetapi ketika garam tetap ada di tempat yang sop itu bisa dimakan bersama-sama dan bisa dinikmati. Artinya hidup yang bermakna atau berguna. Berguna bukan untuk kepentingan pribadi, tapi berguna, kata Alkitab, untuk orang-orang banyak. Jadi hidup kita ini harus berguna. Selama kita masih bernapas, jadikan kita ini bagaikan terang. Ketika rumah gelap,
tidak ada terang, kita bagian lilin, dan kita masuk dalam rumah itu, bagian lilin, rumah itu terang, dan orang akan senang kapan ketika menyambut lilin Tuhan. Oh senang senang sekali ketika rumah itu ada lilin, tanah kita jadi terang, kita jadi berkat, dan rumah tangga kita jadi berkat buat tetangga kita, jadi berkat buat gereja, jadi berkat buat RT, di RT jadi berkat buat di kampung, jadi berkat buat bangsa Nusa dan bagi bangsa negara Indonesia. Amin. Hidup ini kita berarti, bukan hidupnya tidak berguna, tapi pula untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat firman Allah berkata dalam Roma 11 ayat 36, dari Dia, untuk Dia, dan untuk kemuliaan Dia. 1 Korintus 10 ayat 1, baik makan minum semuanya untuk kemuliaan Dia. Hidup kita ini kalau sampai sepanjang umur kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan kepentingan pribadi kita, tapi demi hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, biar kami menjadi orang yang berguna bagi orang lain, menteraikan hati kami, kira firman di dalam hati kami, mensucikan hidup kami, sehingga kami jadi terang dan garam dunia ini Tuhan. Sepanjang hari ini kami berjalan hidup dan terang firman-Mu, sertai perjalanan kami, baik bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawat, para TNI, para Polri. Berkati hikmat yang di surga dan tugas-tugasnya percayakan. Dan sangat kami bersyukur pada menjadi endemi dan negara kami ekonomi tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.